Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini dalam mata pelajaran animasi 2D dan 3D, materi ADB Photoshop dan pembahasan mengenai pengenalan toolbox dan tool-tool di aplikasi Photoshop. Nah, kali ini kita akan mengenal tools-tools yang ada pada aplikasi Photoshop. Jadi, saya harap kalian menyaksikan video yang akan saya tayangkan dan simak baik-baik, karena di akhir video ini akan ada pertanyaan. Oke, selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan toolbox Photoshop dan tool-tool di Photoshop. Nah, sekalian Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian dari aplikasi Photoshop. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah materi. Nah, kita bisa lihat tayangan ini. Ibu tampilkan sebuah materi, kalian bisa membacanya sendiri dan bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jadi, pengertian dari Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak editor citra yang dibuat oleh Adobe System, yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan membuat efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pimpinan pasar market leader. Untuk perangkat lunak pengelolaan gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Dan di sini sudah ada beberapa versi yang dikeluarkan. Versi 9 disebut dengan Adobe Photoshop CS2, versi 10 disebut dengan Adobe Photoshop CS3, versi ke-11 adalah Adobe Photoshop CS4, versi ke-12 Adobe Photoshop CS5, versi ke-13 Adobe Photoshop CS6, versi ke-9 yang terakhir adalah ke-14 yaitu Adobe Photoshop CS7. Nah, inilah penjelasan atau pengertian yang Ibu bisa berikan kepada anak-anakku sekalian. Selanjutnya di Photoshop, yang pertama yang Ibu ingin bahas yaitu Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek. Marquee Tool dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Rectangular Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk kotak atau segi 4. Yang kedua, Elliptical Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran atau elips. Yang ketiga, Single Row Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis horizontal. Dan yang terakhir, Single Column Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan versi vertikal. Nah, itulah tadi 4 Marquee Tool beserta dengan fungsinya. Selanjutnya kita masuk di Lasso Tool. Nah, Lasso Tool juga berfungsi untuk menyeleksi objek, tapi dalam bentuk yang bebas.
Lasso tool ini dibagi menjadi 3, yaitu lasso tool berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai keinginan. Polygonal lasso tool berfungsi untuk menyeleksi objek bentuk garis-garis bebas. Dan yang terakhir, magnet lasso tool menyeleksi objek dengan garis otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Dan pada pengaturannya kita dapat mengeluarkan option pada menu window. Berikut tampilan dengan menggunakan polygonal lasso tool. Jadi ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Polygonal lasso tool, ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita masuk di Quick Selection dan Magic Wand tool. Magic Wand tool untuk menyeleksi gambar yang memiliki warna yang sama. Yang pertama, Quick Selection tool berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas berdasarkan warna atau pixel. Sedangkan Magic Wand tool berfungsi untuk menyeleksi objek berdasar warna yang sama. Perbedaan toleransi warna dapat diatur pada tool option bar. Kita dapat mengeluarkan option pada menu window. Berikut tampilan dengan menggunakan Magic Wand tool. Nah, selanjutnya crop dan slide tool. Crop tool berfungsi untuk memotong gambar dengan bentuk kotak atau segi 4. Slash tool berfungsi untuk memotong gambar menjadi beberapa bagian. Dan yang ketiga, select slash tool berfungsi untuk memotong gambar dari potongan slash tool. Selanjutnya, eyedropper, color shift ruler and node tool. Nah, yang pertama kita bahas eyedropper tool berfungsi untuk mengambil sampel warna. Color sample tool berfungsi untuk sampel warna dari beberapa titik. Ruler tool berfungsi mengukur jarak dari 2 titik yang telah dipilih pada gambar. Node tool berfungsi membuat catatan pada gambar. Selanjutnya, helix burst dan patch tool. Spot helix burst tool berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar. Helix burst tool juga berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda di gambar. Tetapi kita harus mengambil sampel warna terlebih dahulu. Patch tools berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar dengan menyeleksi area kemudian menyeretnya ke bagian gambar yang bersih. Red Eye tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah pada mata. Selanjutnya, Burst and Patch tool. Burst tool berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek sapuan kuas. Dan Pencil tool berfungsi untuk mewarnai gambar dengan goresan pensil. Color Rectangle tool berfungsi untuk mengganti warna gambar. Mixer Burst tool berfungsi untuk mencampur warna dalam sikat stroke tunggal. Sub tool. Clone sub tool berfungsi untuk menyalin pola gambar sudah dipilih kemudian menimpanya ke gambar lain. Partner step tool berfungsi untuk memberi tekstur pada gambar. History burst. History burst tool berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah burst tool.
Art History Burst Tool berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah burst tool yang diberi style art. Erasal Tool berfungsi untuk menghapus layar atau objek. Background Eraser Tool berfungsi untuk menghapus background menjadi transparan. Magic Eraser Tool berfungsi untuk menghapus warna domain yang telah kita pilih. Grand and Fine Busket Tool berfungsi untuk membuat gradasi warna. Sedangkan Fine Busket Tool berfungsi untuk membuat warna sesuai dengan warna foreground. Blur, Sharp and Smooth Tool berfungsi untuk menguburkan memberi efek blur pada gambar. Sharp Tool berfungsi untuk menajamkan gambar. Smooth Tool berfungsi untuk memberi efek lukisan seperti cat basah pada gambar. Dark Brown and Spoon Tool berfungsi untuk memperterang warna gambar. Brown Tool berfungsi untuk menggelapkan warna gambar. Spong Tool berfungsi untuk menguatkan atau mengurangi warna. Selanjutnya Pen Point Tool berfungsi untuk membuat garis pad, vektor ataupun marks pada gambar. Frame from Pen Tool berfungsi untuk membuat garis pad, vektor ataupun marks dengan bentuk bebas pada gambar. And Ashore Point Tool berfungsi untuk menambahkan titik. Ashore berfungsi untuk mengedit garis pad. Delete Ashore Point Tool berfungsi untuk menghapus titik Ashore pada garis pad. Cover Point Tool berfungsi untuk mengubah garis pad dengan cara menggeser titik Ashore. Tipe atau Text Tool. Yang pertama, Horizontal Type Tool berfungsi untuk membuat teks secara horizontal pada gambar. Vertical Type Tool berfungsi untuk membuat teks secara vertikal pada gambar. Horizontal Type Max Tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara horizontal. Vertical Type Max Tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara vertikal. Path dan Trace Selection Tool. Path Selection Tool berfungsi menggeser objek path. Direct Select Tool berfungsi untuk menggeser titik akhir untuk melakukan pengubahan pada bentuk path. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dari tool-tool yang ada pada aplikasi Photoshop. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.